Oke, selamat pagi selamat pagi Mas Matias. Di sini pada kesempatan kali ini aku bakal mendemokan hasil pengerjaanku terhadap, problem, praktikum fungsi rekursi kemarin. Oke, jadi langsung ke soal pertama, dia itu sebenarnya, sederhananya, minta print deret Fibonacci tapi dari belakang gitu, dari akhir gitu. Harusnya kan, mulai dari misalkan inputnya 8, mulainya dari 0 ke kiri ke kanan 8 gitu, tapi ini mulai dari 8 di mana dia itu, angka terakhir Fibonacci-nya sampai ke 0, di mana 0 adalah Fibonacci awal pastinya. Dan di bawah deret Fibonacci-nya soalnya minta, ngeprint jumlah dari seluruh deret Fibonacci tersebut. Jadi ini 0 tambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 8 ya ntar 20 gitu. Oke, aja langsung ke codingannya. Ini aku bikin fungsi dengan 4 parameter. Parameter pertama integer A, parameter kedua integer B, parameter ketiga integer limit, keempat adalah long sum. Oke. Jadi rumusnya adalah jadi base case-nya adalah kalau misalkan A lebih dari limit, di mana limit ini nanti X-nya. Oh iya, sebelumnya A dan B-nya berfungsi sebagai yang nanti nyari setiap angka di deret Fibonacci tersebut. Nanti bakal ya di A tambah B limit ini bakal sebagai ya nilai inputnya nanti sebagai titik hentinya lah. Terus long sum sebagai batas maksimalnya. Long sum ini sum bakal ngeprint bakal berfungsi sebagai jumlah dari semua deret Fibonacci tersebut gitu. Jadi langsung aja base case nya ini kalau misalkan A lebih dari limit, misalkan A kita input lah, anggap kita inputnya X ini 8 ya. Kalau misalkan A nanti lebih dari 8 ya bakal ke return sum gitu. Oke lah, lanjut. Di sini fungsinya awalnya kita set parameternya, integer A di set sebagai 0, integer B di set sebagai 1, limit di set sebagai X, dan sum di set sebagai 0 gitu. Jadi mulai dari 0 1 X nya kita kan input misalnya input 8 ya, 0 mulai dari 0180 0180 0 apakah lebih dari 8? Enggak kan. Jadi langsung masuk ke bawah. Sum sana Fibonacci B, A plus B, limit. Jadi A nya kita tukar sebagai B, integer B kita tukar sebagai A plus B, limitnya ya bakal X, sumnya bakal ditambah dengan A terus. Ya awalnya 0180 di sini ke print A kan, awalnya 0 set ke print 0, lanjut ke 1180. Kenapa 1180? Karena tadi kan B nya 1, A plus B nya jadi 1, karena tadi A nya 0 ditambah 1 limitnya bakal 8, sum plus A nya tetap 0 karena sumnya kita set 0, tadi A nya masih 0, jadi Fibonacci update jadi 1180. Di sini B nya kan A, ya udah di sini kan 1 ke print 1. Lanjut lagi 1180. Oke, B nya kita masih taruh 1 nih, A plus B, A nya tadi udah jadi 1, B nya juga 1, jadi 1 tambah 1 2, limitnya 8, sum plus A 0 tambah 1 jadi 1, jadi 1281, A nya 1 naik lagi ya gitu terus sampai nanti akhirnya A nya sampai sampai A nya lebih dari limit gitu, bakal di return sum seperti itu aja sih. Lanjut ke soal kedua. Mana sih ini, lanjut ke soal kedua ini kan ya. Oh, ini soal Mas Matias sendiri. Jadi dia minta sebenarnya yang sama kayak yang di Toki, kayak gini, piramida seperti ini, dimana tengahnya itu adalah inputnya. Jadi tengahnya inputnya, nah dari tengah ke atas sama tengah ke bawah kita harus cari fungsinya. Dan ini langsung aja. Nah fungsinya ya didapetin fn min 1 gitu. Fungsinya itu fn min 1. Jadi misalkan kita input 4
tengahnya bakal ada 1 2 3 angka 1 sampai inputnya sampai 4. Jadi 1 2 3 4. Nah, dari atas tengah ke atas itu bakal ngeprint piramida dari input sebelumnya gitu. Jadi bakal nginput dari hasil piramida si 3 ini. Terus kalau misalkan ya ngeprint 3, kita ke print 3 ya bakal dari 3 ke atasnya ini bakal nginput hasil dari 2 ya gitulah, piramida 2 gitu. Jadi ya didapetin rumusnya bahwa fn-1 kali 2. Jadi kan di sini ada 3 bagian ya, bagian atas, bagian tengah, sama bagian bawah. Jadi fn-1-nya adalah untuk bagian atas sama bagian bawah. Jadi bagian atas 1, bagian bawah 1. Jadi 1 tambah 1 2 ya gitulah. Jadi fn-1 kali 2 plus ini sederhananya rumus untuk di tengahnya ini. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 hasilnya 10. Jadi ya kayak gini. Ini misalkan inputnya 4. Jadi bakal rumusnya 4 kali 4 kali 5 20 per 2 10 seperti itu. Dicari-cari rumusnya ya dapat hint dari Mas Matias sih. Oke, langsung lanjut aja ke program ketiga. Oke, ini aku jelasin dari ya dari atas sampai sini aja lah ya. Kalau sini kan udah template-nya. Di sini di template-nya itu ada 3, kita disuruh nyari 3 fungsi, fungsi check number, fungsi check uppercase, sama fungsi check key. Dimana masing-masing tersebut harus menyimpan nilai dari strong tersebut, apakah true atau false. Mulai dari fungsi pertama, bool check number. Di sini parameternya pasti char password, nanti yang kata yang bakal kita input. Terus ya di sini bakal pakai yang namanya looping for. Dia bakal ngecek kalau misalkan di array-nya dari array 0 sampai array terakhirnya itu ada yang namanya angka di sini 0 sampai 9 aslinya nih 0 sampai 9, dia bakal nge-return sebagai true. Strongnya bakal nge-return sebagai true. Tapi kalau misalkan nggak ada setelah dicek ya strongnya false gitu, jadi nilainya bakal false. Lanjut ke check uppercase, sama kayak tadi ngelakuin perulangan untuk ngecek dari array ke 0 sampai array terakhir. Nah ini kan untuk ngecek huruf kapitalnya. Jadi ya kalau misalkan dari array i lebih dari array i sampai array 0 sampai array terakhir itu ada a sampai z, dia bakal nge-return sebagai true. Kalau nggak ada ya strong sama dengan false, returnnya di false. Terus terakhir sama dengan check key, ini kita tambah ini parameternya ada 2, itu password sama key, sama angka yang bakal kita input nanti buat ngecek kalau misalkan di array-nya tuh ada angka, ya udah kita tinggal kita cek key-nya tuh sama dengan angka, jumlah angka yang ada di array tersebut apa enggak, tapi kita set sebagai 0 dulu. Oke, kita set sebagai 0. Sama kayak tadi ngelakuin perulangan dari array ke 0 sampai terakhir. Ya kalau misalkan ada 0 sampai angka, kalau misalkan ada angka, rumusnya ini sumnya sama dengan sum ditambah password, sum ditambah angka yang ada dalam array tersebut dikurang ngasih 0 gitu sih. Ya kalau misalkan ternyata hasilnya sum sama dengan key, sumnya kan bakal ke-update terus nih. Kalau misalkan sum sama dengan key ya returnnya true, ya strongnya false. Kalau misalkan enggak, kalau misalkan sumnya enggak sama dengan key, strongnya sama dengan false, returnnya false. Ya gini lah. Ya udah kayak gini, masukin ke fungsi template-nya. Oke, lanjut ke soal terakhir. Di sini kan dia minta pola. Di sini ada 2 segitiga, 2 cm dengan segitiga pertama itu segitiga siku-siku dengan sisi masing-masing 1 sama 1, sama kedua itu segitiga apa ini ya, intinya alasnya itu 2, tinggi itu 1. Nah dia tuh minta kita buat nyari kombinasi buat ngisi
peta kosong berukuran 1 kali n meter. N meter ini input nanti kombinasi dari dua segitiga tersebut gitu. Maksimal tuh berapa kombinasi paling banyak gitu. Ya contohnya kayak gini, kalau misalkan kita input 1 berarti petaknya adalah ukuran 1 kali 1 persegi 1 kali 1. Di sini kan kita bisa ya 2 kombinasi kan, ya kayak gini lah 2 kombinasinya. Terus kalau misalkan 2 berarti 1 kali 2, ini 1 1 2 2, kombinasinya bakal ada 6. Oke, kita ya udah kita cari rumusnya dapat kayak gini. Kalau misalkan ya kita pola incer A. Kalau misalkan A-nya sama dengan 1, dia bakal return 2. Tapi misalkan inputnya 1, ya kombinasi otomatis 2 kan, ya nggak ada rumus atau apa-apa. Kalau misalkan kita input X-nya 2, dia kan jadi 2. Jadi di sini nah kan A-nya bukan 1 kan. Jadi masuk ke fungsi yang bawah ini. Masuk fungsi yang bawah jadi 2 kali pola, tadi kan A-nya 2 kurang 1 tambah pola 2 kurang 1, jadi 2 kali pola 1 tambah pola 1. Pola 1 nya berapa tadi? 2 kali 2 tambah 2 6. Begitupun seterusnya. Kalau misalnya kita input 3, hasilnya 2 kali pola 2 tambah pola 2 gitu. Pola 2 berapa tadi? 6. 2 kali 6 tambah 6, seperti itu. Ini bakal 3, misalnya inputnya 3 kurang 1 2 sampai A-nya sama dengan 1 ke return 2. Kayak gitu sih intinya. Ya udah tinggal masukin ke printf. Udah sih Mas, itu aja. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan sekali lagi mohon maaf aku telat ngumpulin demonya Mas, harusnya tadi malam tapi aku baru ngirim pagi ini. Aku minta maaf Mas. Jadi ya udah, sampai jumpa di remedi nanti Mas. Makasih.